Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Roy. Roy ini sedang melayani pesanan dari pelanggannya untuk menyewakan jasa pasangannya yang bernama Stella. Jadi Stella ini adalah pacarnya si Roy. Sementara itu Stella pun sibuk berdandan untuk mempercantik dirinya di hadapan pelanggannya nanti yang akan bertemu. Setelah Stella sudah selesai berdandan, mereka berdua pun bergegas menemui pelanggan itu untuk bermain futsal dengan penuh semangat. Tapi sayangnya pelanggan ini ternyata miskin dan membuat Stella pun kesal. Dikarenakan uang yang diterima Stella tak sebanding dengan usahanya saat bermain tadi. Stella pun nekat mencuri beberapa perhiasan dari pelanggannya itu untuk dijual di toko biru. Dan mereka pun bergegas pulang. Akan tetapi sesampainya mereka di rumah, bos mereka yang bernama Dedi terdengar suara kemarahannya setelah mendengar laporan pencurian dari pelanggannya tersebut. Bosnya pun menuntut hasil kerja Stella dan juga hasil penjualan emas dari perbuatan Stella, lalu memintanya untuk segera transfer uang tersebut. Bos ini mengambil potongan penghasilan yang tidak masuk akal dari Stella. Padahal yang bekerja keras yang berusaha memainkan biji pelanggannya adalah Stella itu sendiri, bukan si bosnya. Namun malah bosnya yang semakin menjadi kaya raya. Stella yang merasa tidak adil berencana keluar dari agensi yang menaungi mereka. Dan ia ingin mengajak Roy untuk keluar bersama. Namun Roy memilih menolak karena merasa tidak aman melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan agensi itu. Meskipun frustasi dengan keadaan saat ini, namun Roy masih enggan untuk meninggalkan agensi tersebut dikarenakan merasa masih membutuhkan perlindungan agensi itu. Stella pun tetap masih bertekad mencari tambahan lain untuk mengkhianati agensinya dengan mencari pelanggan lain menggunakan caranya sendiri. Pencarian pelanggan pertama dimulai dengan mengunjungi apartemen dari seorang pemuda kaya raya. Awalnya mereka terlibat percekcokan, yang dimana Roy masih merasa was-was dari kegiatan ilegal ini. Dan akhirnya pelanggan tersebut meminta pelayanan ekstra kepada Stella dan langsung bermain di saat itu juga. Kemudian di ruangan lain ada seorang wanita yang sedang melayani pelanggannya. Namun pelanggan itu memperlakukan wanita tersebut dengan kasar, sehingga wanita itu langsung kabur dan berlari ke arah luar. Tapi sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja. Lalu ia mengejar wanita itu sampai-sampai pelanggan itu menghantamnya. Roy sebagai laki-laki jantan melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Ia menghajar pria tersebut sampai-sampai mukanya tak berbentuk lagi. Wanita tersebut bernama Baby. Roy dan Stella pun langsung membawa Baby ke rumah yang disewa oleh bos Stella untuk tinggal bersama. Baby mengaku terlahir dari keluarga broken home. Lalu Baby menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang nakal. Bahkan pernah mengajaknya untuk bermain futsal di dalam kamar. Dikarenakan Baby memiliki banyak trauma yang didapat dengan hal-hal tentang kepolisian. Oleh karena itu pria yang menyewanya tadi, Baby pun langsung meninggalkannya setelah pria itu mencoba memborgol Baby. Dan pria itu pun mengatakan bahwa ia ingin bermain dengan cara yang berbeda dari wanita-wanita sebelumnya. Keesokan harinya Baby sudah memasak nasgor untuk menyiapkan sarapan pagi bersama Stella dan juga Roy. Hal itu mematahkan keraguan Roy yang dimana Roy mengira bahwa Baby akan menjadi anak manja dan juga anak pemalas. Tetapi sebenarnya Baby adalah anak yang sangat rajin. Dan di saat itu juga bos menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan barunya. Kemudian Stella pun menitipkan rumah beserta kuncinya kepada Baby. Dan padahal Baby adalah orang yang baru di rumah ini. Hindi, dito ka na lang. Kapag nainip ka, ito yung susi. Ketika Roy dan Stella sudah pergi cukup jauh dari rumah ini, barulah Baby berulah. Dia masuk ke kamar Stella dan mencoba berbagai parfum. Kemudian Baby pun mengambil foto Roy dan melakukan hal yang tak terduga, yaitu melakukan senam 2 jari pada lubang rimbunnya sambil membayangkan muka Roy. Saat malam harinya, Stella dan Roy sudah kembali pulang ke rumah ini. Akan tetapi pintu saat ini posisi sedang terkunci, sedangkan Baby tidak ada di dalam rumah ini. Dan ternyata Baby sedang melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Beberapa jam kemudian Baby pun pulang sambil meminta maaf dan sambil membawakan beberapa barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut. Akan tetapi Stella tetap saja marah kepada Baby
dikarenakan Baby tidak meninggalkan kunci rumah di tempat yang sudah seharusnya diletakkan tersembunyi. Setelah itu kemudian datanglah seorang wanita yang memanggil nama Baby di rumah si Roy dan Stella. Dan ternyata ia adalah seorang ibu dari Baby. Dan ternyata lagi Baby telah kabur dari rumahnya. Ia pun disuruh pulang berkali-kali oleh ibunya. Namun Baby tak pernah mau karena merasa sakit hati dengan perlakuan dari ayah yang suka melecehkannya. Pertengkaran ibu dan anak pun berlangsung dengan dramatis. Bahkan sampai-sampai harus dipisahkan oleh Stella dan juga Roy. Hindi totoo yun. Wala kang tama. Kwentang nila kayo. Setelah keadaan membaik, Baby pun menceritakan kembali tentang jahatnya sang ayah. Bagaimana ia diperlakukannya sangatlah tak wajar. Namun Stella menyuruh Baby untuk melaporkan saja ke polisi. Akan tetapi Baby pun merasa ragu apakah para aparat akan mempercayai omongannya. Baby pun terus-terusan menceritakan kisahnya untuk membangun simpati kepada Stella dan juga Roy. Sehingga Stella dan Roy pun merasa perlu untuk melindunginya dan memberikan tempat tinggal berlama-lama untuk dirinya. Keesokan harinya Baby meminta izin keluar rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan melakukannya seorang diri. Tentu saja Stella dan Roy pun tidak akan membiarkan Baby merayakan seorang diri. Sehingga mereka bersama bersenang-senang menikmati musik klub dan juga menikmati minum-minum. Lalu kemudian Baby mengatakan kepada Stella bahwa ia baru saja berumur 19 tahun. Dan Stella pun berpikir usia yang sangat muda untuk seorang wanita yang terlibat dalam dunia malam. Setelah pesta usai, Stella yang sudah merasa oleng dibawa Roy ke dalam kamar mereka. Baby pun merasa iri dengan kemesraan Roy dan Stella yang sudah seperti suami istri. Namun benih-benih pada Baby pun seketika mencoba menggoda hasratnya Roy. Akan tetapi Roy lebih memilih untuk bersama Stella terus bersamanya. Setelah Baby tak dihiraukan Roy, ia pun keluar dari kamar mereka. Kemudian Roy dan Stella pun langsung membabat lubang rimbun pada Stella sampai-sampai keringatan mereka berdua bercucuran. Keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan Roy mencoba kembali menggodanya dengan memamerkan buah kenyal Baby yang sangat menonjol. Namun batangnya Roy tetap saja tidak bereaksi dikarenakan Roy tetap setia kepada Stella. Pupus sudah harapan Baby kepada Roy. Akan tetapi Baby akan terus mencoba di lain hari. Kemudian diperlihatkan pada Stella yang merasa sakit demam pada tubuhnya. Tak lama kemudian, bosnya mendesak Stella untuk melayani pelanggan barunya lagi. Dan disinilah kesempatan Baby untuk beraksi kembali. Baby pun mengajukan dirinya menggantikan Stella untuk sementara saja. Saat Roy tidak ada pilihan lain, Roy pun menerima tawaran tersebut. Saat Baby sudah mengenakan pakaian dinasnya dan langsung melayani pelanggannya ini yang tidak sabar membabat lahan Baby. Tak lama kemudian Stella pun menelpon Roy yang memberitahu Roy untuk segera pulang. Dikarenakan Stella khawatir saat Roy tergoda oleh bujuk rayu pada Baby yang masih mulus itu. Lalu seketika teman Roy yang bernama Mac tiba-tiba datang dan mengajaknya makan. Mereka berbincang-bincang pekerjaan di masa lalu. Dan Max ternyata seorang penyuka sesama batang. Sempat bercanda dengan asumsi bahwa Baby adalah istri dari Roy. Tapi lucunya Baby malah tertawa dan tidak mengatakan sesuatu kepada mereka. Keesokan harinya Roy kembali mengajak Stella yang masih keadaan sakit. Stella memberitahu Roy untuk mengambil uang tabungannya dikarenakan akan membawa adiknya yang berada di kampung halaman untuk segera pergi dari sana. Namun Roy pun menolak dan lebih memilih mencari uang tambahan dengan menyewakan batang miliknya kepada orang lain. Setelah Roy pulang, ia menyerahkan semua uang hasil penyewaan dari lubang black hole-nya dan memberikan uang tersebut kepada Stella. Stella pun seketika langsung marah karena Roy bertindak sendirian tanpa memberitahunya. Roy pun mengatakan bahwa selama ini ia diperlakukan secara tidak adil oleh Stella. Meskipun diharapkan setia, tetapi Roy harus saja merelakan Stella bermain dengan berbagai pria lain. Mereka sebenarnya adalah pasangan hidup, bukan sekedar mitra kerja yang melakukan semuanya demi formalitas. Ano ba ang problema mo? Di asawa. Kemudian Roy pun pergi sambil berkesal hati yang lagi cekcok sama Stella. Ia pun ke sebuah klub untuk menikmati minum-minum dan juga mencoba menghilangkan rasa kesalnya itu. Dan di saat itulah, Baby mengambil kesempatannya lagi untuk menemui Roy dan juga menggodanya. Di sini Roy dirayu habis-habisan sehingga kesetiaannya pada Stella seketika luntur. Dan akhirnya Roy membabat lahan Baby yang mulus itu.
Keesokan harinya keadaan Stella sudah membaik dan mengungkapkan keegoisannya terhadap Roy yang semalam pergi begitu saja meninggalkannya tanpa memberi kabar. Dan akhirnya mereka berdua berbaikan dan memutuskan untuk saling menyerpis satu sama lain saat itu juga. Akan tetapi saat sedang asik-asik menikmati, tiba-tiba Baby muncul dan meminta untuk bergabung. Sesaat kemudian setelah kejadian itu, Stella dengan Baby kini mulai renggang. Dikarenakan Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Ditambah lagi Baby pernah meminta untuk bergabung saat sedang asik bermain. Tampak terlihat jelas bahwa Stella merasa terancam dengan keberadaan Baby saat ini. Baka umalis na tayo dito. Ia takut gadis muda itu menggoda dan merebut batang Roy darinya. Saat Stella keluar rumah seorang diri dan asik mengobrol dengan seorang wanita di luar rumah, Baby pun mulai sangat berani menggoda Roy dan di saat itu juga mereka melakukan penyerpisan batang Roy yang agak bengkok. Kemudian pada suatu hari sang bos menghubungi Stella dan di saat itu juga Roy dan Stella sepakat untuk mengakhiri ini semua setelah ia melayani pelanggan terakhirnya ini. Saat Stella menunggu di atas, ternyata pelanggannya adalah seorang pria yang bernama Senator. Ini pertama kalinya Stella mendapatkan pelanggan dari pejabat penting. Kemudian mereka pun langsung melakukan aksinya pada Stella dengan penuh energi. Akan tetapi Senator meritualkan pembabatan secara kasar dan membuat Stella tidak merasa nyaman hingga situasi pun menjadi berbeda. Tanpa sengaja Stella mengeplak kepala Senator sampai-sampai membuatnya tak sadarkan diri. Stella pun langsung menceritakan kepada Roy saat sudah di kamarnya. Ia menyampaikan bahwa Senator bersikap kasar dan hampir melukai QA pemiliknya. Di saat itu juga mereka pun semakin was-was dikarenakan Senator adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia ini. Dan seketika bos mereka ini langsung menelponnya dan untungnya Senator dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kejadian itu bos memberikan Stella pelanggan baru. Namun berbeda dengan kali ini, bos meminta Stella melakukan aksi 2 lawan 1. Namun Stella meminta kepada Roy untuk melarikan diri saja bersama-sama. Tapi setelah insiden itu terjadi, Roy pun merasa sangat ketakutan. Oleh karena itu mereka terpaksa menuruti perintah dari bosnya ini dan juga akan membawa Baby sebagai partner tambahan. Baby menceritakan bahwa Baby sudah menemukan tempat tinggal baru dan akan segera pindah. Dikarenakan Baby akan pergi, Stella pun menyuruh Baby untuk bergabung saja bersama agensinya, sehingga ia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun Baby merasa ragu betapa berbahayanya bos mereka itu. Lalu pada siang harinya Baby terlihat murung dan mengatakan bahwa Roy dan Stella tidak akan bisa lari lagi dari bos itu. Karena bosnya akan terus-terusan mengejar sampai kemanapun. Namun Baby malah mengajak Roy untuk melarikan diri saja bersamanya agar bisa selamat dari keadaan rumit ini. Melihat dari perkataan Baby, Roy menyadari bahwa Baby memiliki informasi yang sangat penting dari keadaan rumit ini meskipun Baby tidak mengatakannya sama sekali. Hanya saja ia mengajaknya untuk pergi bersamanya. Ako dato. Saat Baby memeluk Roy sambil mempatuknya, dengan terlihat jelas bahwa Stella memperhatikan mereka dari tadi dari balik jendela. Stella pun langsung marah dan langsung memukuli Baby saat mengetahui perselingkuhan mereka. Wala akong utang na loob! Roy juga mendapatkan geplakan dari Stella karena ketahuan selingkuh dengan Baby yang mulus ini. Tetapi dengan polosnya Baby mengakui bahwa ia yang menggoda Roy duluan karena ia benar-benar mencintai sosok Roy yang menawan. Setelah situasi sudah terkendali, mereka mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas mereka. Baby pun mengatakan bersedia berduet dengan Stella. Namun setelah itu mereka diharuskan untuk tidak bertemu kembali. Roy pun setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan juga keamanan mereka. Tak lupa Roy juga memberikan permintaan maafnya karena sudah terjerumus dalam godaan Baby yang mulus ini. Hanya saja hatinya tetap setia kepada Stella dan tak pernah tergantikan. Kemudian mereka pun meluncur ke rumah pelanggannya yang ternyata sangatlah besar. Roy, Stella dan Baby melaksanakan tugas mereka sesuai rencana. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan memukul si Roy. Dan ternyata itu adalah bos mereka. Roy dan Stella pun dibawa ke sebuah ruangan lain. Awalnya mereka mengira bosnya akan memberikan hukuman terkait kasus dengan Senator. Akan tetapi bosnya menodongkan pistol kepada mereka dan membongkar rencana mereka ingin melarikan diri dari agensi ini dan membuat bosnya itu semakin murka. Dan ternyata Baby adalah mata-mata dari agensi tersebut.
Bos itu meminta Baby untuk mendekati Roy dan Stella selama mereka tinggal bersamanya. Baby yang berperan sebagai pengawas dan melaporkan gerak-gerik mereka kepada bosnya. Tidak mengherankan melihat Baby seringkali menguping pembicaraan mereka. Bosnya juga mengungkapkan hubungannya yang spesial dengan Roy, yang dimana Roy sering menemuinya untuk mengadu sesama batang. Bos merasa tidak setuju jika Roy pergi begitu saja dengan Stella, dikarenakan bosnya ini tidak ingin teman batangnya direbut oleh orang lain. Dan tiba-tiba saja, Baby menyeruduk si bos dan mengambil senjatanya dan juga ingin mengkhianati bosnya itu, dikarenakan Baby ingin menyelamatkan si Roy. Akan tetapi bos bergerak sangat cepat dan mendor perut Baby ini. Kemudian Roy memohon untuk bosnya membiarkan Stella selamat, dikarenakan Roy sangatlah mencintai Stella. Sang bos yang merasa kesal memaksa Stella untuk menembak Roy detik ini juga. Dan pada akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang ia sangat-sangat cintai. Di akhir film terlihat Stella diantar oleh seorang supir barunya. Namun tragisnya adalah Stella dipaksakan terus-terusan melakukan aksinya oleh sang bos itu. Sehingga film pun diakhiri dengan tetesan air mata Stella. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.